Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jumpa lagi dengan adik-adik mahasiswa. Apa kabar? Insyaallah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang esensi metode dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Jadi kita akan mengupas tentang esensi metode. Namun sebelum kita masuk ke subtopik pembahasan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa pengkajian tentang metode itu senantiasa menarik. Pembahasan tentang metode selalu hangat untuk didiskusikan. Dia tetap aktual untuk dibicarakan. Kenapa? Karena metode itu bersifat dinamis. Dia senantiasa mengikuti perkembangan zaman, senantiasa mengikuti tuntutan dan kebutuhan zaman, sehingga ia senantiasa menarik untuk didiskusikan, selalu aktual untuk dibicarakan. Selain itu, metode itu sangat penting perannya dalam pendidikan. Kenapa? Karena ia sangat menentukan apakah proses pendidikan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena kalau metodenya tidak tepat, bisa jadi tujuan pendidikan tidak tercapai sesuai yang diharapkan. Baiklah adik-adik mahasiswa, jadi yang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian metode. Jadi metode itu berasal dari kata meta dan hodos. Meta itu artinya melalui, sedangkan hodos itu artinya jalan atau cara. Jadi bisa difahami bahwa metode itu adalah jalan yang harus ditempuh, cara yang harus dilalui, yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah metode. Ia merupakan cara, ia merupakan jalan yang harus dilakukan, yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan atau dalam konteks pendidikan, maka metode adalah cara yang harus ditempuh, jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu pengertian secara bahasa. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, istilah metode itu ada beberapa istilah yang sepadan dalam bahasa Arab. Misalnya ada namanya thariqah, ada istilah manhaj, ada istilah al-wasilah. Nah, itu berarti metode-metode. Nah, thariqah itu berarti jalan, sedangkan al-wasilah itu berarti mediator atau perantara. Kemudian manhaj sendiri bisa berarti sistem. Namun semuanya ini adalah metode. Nah, ternyata dari ketiga istilah itu yang paling tepat untuk istilah metode itu adalah thariqah. Thariqah adalah langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan.
cara atau langkah atau jalan yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian dalam Al-Quran kata thariqah itu menurut Fuad Abdul Baqi itu disebutkan sekitar 9 kali dengan makna yang berbeda-beda. Di antaranya adalah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 169. Illa tariqa jahannam khalidina fiha. Tariqa jahannam, jalan menuju neraka jahanam, kecuali jalan ke neraka jahanam. Tariqa, jalan. Jadi di sini dia bermakna tariqa itu menuju objek yang yang dituju, dihubungkan dengan objek yang dituju, yaitu tariqa jahannam, menuju objek yaitu neraka jahanam. Kemudian yang kedua, tariqa itu bersifat dari suatu jalan, dihubungkan atau sifat dari suatu jalan. Misalnya disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 30. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Tariqin mustaqim, jalan yang lurus. Jadi tariqah dihubungkan dengan sifatnya yaitu yang lurus. Tariqan mustaqim. Kemudian disebutkan di dalam surah Thaha ayat 77. Di sini tariqah itu dihubungkan dengan jalan yang ada di tempat tertentu, tempat khusus, hanya di situ. Nah, misalnya disebutkan tariqan fil bahri ya sabah. Jadi kisahnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, Fadrib lahum tariqan fil bahri yasaba. Diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya Nabi Musa itu ke laut untuk membuat jalan yang kering di laut itu. Hanya ada di laut itu, di Laut Merah itu pada waktu itu. Jadi dia dihubungkan dengan jalan yang ada di tempat tertentu. Tariqan fil bahri yasaba. Kemudian yang keempat, tariqah juga berarti langit atau tata surya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 17. Sab'a tara'iq. Sab'a tara'iq. 7 tara'iq. 7 lapis langit. Tara'iq itu jamak dari tariq. Tara'iq. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Dan sungguh kami telah menciptakan di atas kamu 7 lapis langit. Ini diantara kata-kata tariqah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik adik-adik mahasiswa, nah dari pendekatan segi kebahasaan tersebut jelaslah bahwa metode itu lebih menunjukkan kepada jalan yang non fisik, artinya dia jalan atau cara atau ide-ide yang mengacu kepada cara yang mengantarkan seseorang kepada tujuan yang diinginkan. Artinya dalam konteks pendidikan itu metode berarti cara atau ide-ide yang digunakan untuk mengantarkan peserta didik, membawa peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Jadi metode ya jalan, bukan jalan fisik ya, seperti jalan raya bukan, tapi dia jalan non fisik. Dia berarti cara, dia berarti ide-ide yang harus ditempuh untuk mengantar seseorang atau peserta didik menuju tujuan pendidikan.
Nah, kemudian secara terminologi, secara istilah, tentunya metode ini mempunyai makna yang beragam sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, sekarang metode dalam konteks pendidikan, pastinya tokoh-tokoh pendidikan sudah mengemukakan pendapat-pendapatnya atau rumusan-rumusannya tentang makna metode pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan mengutip pendapat Ahmad Tafsir. Jadi beliau itu mengatakan bahwa metode pendidikan itu semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik. Jadi cara-cara apa saja yang digunakan untuk mendidik, itulah metode. Artinya metode itu tidak hanya satu, metode itu bermacam-macam. Pokoknya cara-cara yang digunakan mendidik dalam usaha mendidik peserta didiknya, itulah metode. Dan memang sebaiknya ketika kita mendidik tidak menggunakan satu metode saja, tetapi mengkombinasikan beberapa metode sesuai dengan perkembangan peserta didik, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian kita mengutip pendapat Bapak Abdul Munir Mukran. Beliau pernah mengatakan bahwa metode pendidikan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan isi pendidikan, bahan pendidikan pada peserta didik. Jadi dia cara yang ditempuh untuk menyampaikan bahan-bahan pendidikan, isi atau materi pendidikan pada peserta didik. Pada intinya sama. Jadi metode pada intinya sama, itu cara atau jalan atau metode atau ide-ide yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan kepada peserta didik. Itulah pengertian metode atau metode pendidikan. Baik adik-adik mahasiswa, kemudian kita membahas ke subtopik yang kedua, yakni karakteristik metode pendidikan Islam. Karakteristik metode pendidikan Islam itu ya mestinya harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu mestinya karakteristiknya itu. Maka metode pendidikan yang diterapkan itu atau dikembangkan harus senantiasa berlandaskan kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh melenceng dari keduanya. Karakteristik metode kita ya seperti itu. Dengan demikian, tokoh-tokoh pendidik Islam merumuskan karakteristik metode pendidikan Islam. Di antaranya Syamsul Nizar dan Ar-Rasyidin pernah merumuskan beberapa karakteristik metode pendidikan Islam. Menurut beliau ada 8 karakteristik metode pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam. Jadi keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam itu mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya harus didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam. Harus didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwa metode pendidikan Islam itu harus membentuk akhlakul karimah. Nah, dalam pengajarannya nanti, maka karakteristik metode pendidikan Islam itu tidak melenceng dari konsep akhlakul karimah.
Karena akhlakul karimah itu adalah tujuan tertinggi daripada pendidikan Islam. Sebagaimana Rasulullah pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia, akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian karakteristik yang ketiga, metode pendidikan Islam itu bersifat luas, bersifat fleksibel, tidak kaku, tidak statis, tidak monoton, tidak itu saja, tapi dia luas, dia fleksibel, dia bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya, dia luas, dia fleksibel, jangan itu aja, jangan begitu saja, dia kaku tidak, tapi dia bisa berubah, dia bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Kemudian karakteristik yang keempat, bahwa metode pendidikan Islam itu harus seimbang antara teori dan praktek. Tidak hanya teori saja, tidak hanya praktek tanpa teori. Dia harus seimbang. Apapun materinya harus ada teori dan praktek, harus diseimbangkan. Kemudian yang kelima, menurut Ar-Rasyidin, bahwa karakteristik dan metode pendidikan Islam itu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Namun ada batasannya, jangan sampai bertentangan dengan pembentukan akhlakul karimah, jangan sampai melanggar nilai-nilai kesopanan dan sebagainya. Ya, jadi pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Namun ada batasannya, jangan melanggar akhlakul karimah, nilai-nilai kesopanan. Kemudian yang keenam, karakteristik metode pendidikan Islam itu bahwa dari segi pendidik itu harus memberikan nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai qudwah, memberikan contoh, memberikan suri teladan kepada peserta didiknya. Jadi pendidik itu ya memberikan contoh, memberikan qudwah, memberikan teladan kepada peserta didiknya. Dan kebebasan pendidik itu menggunakan dan mengkombinasikan berbagai metode pendidikan. Jadi peserta didik atau pendidik itu harus mengkombinasikan beberapa metode di dalam mendidik peserta didiknya. Maka pendidik itu harus kreatif, mengembangkan metode-metode sehingga mempunyai banyak metode ketika mendidik peserta didiknya. Baiklah, kemudian karakteristik yang ketujuh adalah menciptakan situasi dan kondisi yang edukatif dan kondusif. Jadi ya ketika pembelajaran, proses belajar mengajar dilaksanakan, harus ada situasi dan kondisi yang edukatif sehingga keberlangsungan pembelajaran itu efektif. Ada nuansa ilmunya, tidak hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar bicara tanpa makna, tidak mengandung ilmu, tidak mengandung nilai-nilai pendidikan, tetapi edukatif. Ada nilai-nilai pendidikannya di situ. Kemudian kondusif, jadi situasinya harus kondusif sehingga proses belajar itu berjalan baik, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Nah itu harusnya. Jadi menciptakan situasi kondisi yang edukatif dan kondusif. Jadi metode pendidikan Islam
atau karakteristik metode pendidikan Islam yang ke-8 adalah memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuannya. Bagaimana caranya? Yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Melaksanakan pembelajaran itu tepat sasaran sehingga dia efektif. Kemudian menggunakan waktu seminimal mungkin sehingga efisien. Tidak bertele-tele, tapi harus digunakan se-efisien mungkin. Nah, itulah 8 karakteristik metode pendidikan Islam. Baik, ada mahasiswa, sekarang kita ke subtopik yang ketiga, yakni dasar-dasar pertimbangan penggunaan metode. Dasar-dasar pertimbangan dalam menggunakan metode. Jadi ada 3 aspek tujuan pendidikan yang harus digunakan oleh pendidik untuk mempertimbangkan dalam memakai metode atau dalam menggunakan metode. Jadi harus memperhatikan aspek-aspek tujuan pendidikan. Nah, aspek yang pertama itu adalah membentuk manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pendidikan yang Islam yang pertama itu membentuk peserta didik menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi abid, menjadi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tujuan pendidikan Islam yang kedua adalah bernilai edukatif. Bernilai edukatif yang mengacu kepada petunjuk Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi tujuannya itu harus edukatif, mengandung pendidikan mengandung nilai-nilai pendidikan. Dan ini harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, harus mengacu kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi senantiasa memberikan motivasi, senantiasa meningkatkan kedisiplinan, menjaga kedisiplinan, dan tidak melenceng dari ajaran Islam. Nah, dengan 3 aspek ini harus diperhatikan oleh pendidik di dalam memilih metode yang digunakan. Dalam menentukan metode-metode pengajaran harus memperhatikan 3 aspek tersebut. Membentuk manusia didik supaya taat kepada Allah, bernilai edukatif yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kemudian berkaitan dengan motivasi dan pendisiplinan peserta didik yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Inilah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan di dalam memilih metode, menggunakan metode dalam mendidik peserta didik. Kemudian adik-adik mahasiswa, kita sampai kepada topik yang terakhir, yakni metode-metode pendidikan Islam. Nah, hal terpenting dari penerapan metode itu ialah tidak ada satu metode yang paling ideal. Jadi kita harus memahami dulu bahwa di antara sekian banyak metode itu tidak ada satu pun metode yang paling ideal. Makanya pendidik itu harus menggunakan beberapa metode di dalam mendidik peserta didiknya, harus menggabungkan beberapa metode. Dan ini harus sesuai dengan situasi dan kondisi, relevan dengan situasi, tuntutan keadaan. Harus melihat perkembangan situasi dan kondisinya, harus dilihat perkembangan zamannya, metode apa yang pas, metode apa yang sesuai yang harus digunakan, sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai.
Nah, di antara tokoh-tokoh Islam pastinya sudah menyampaikan pemikiran-pemikirannya, hasil kajian-kajiannya tentang metode-metode pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan metode-metode yang pernah disampaikan oleh An-Nahlawi. Jadi beliau merumuskan ada 7 metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah at-tarbiyah bil hiwar minal Quran wal nabawi wal hadis nabawi. Jadi metode hiwar, metode percakapan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kan di dalam Al-Quran kan ada percakapan, misalnya percakapannya Luqman dengan anaknya. Percakapannya Luqman dengan anaknya kan. Dari di situ satu contoh bisa kita kembangkan dengan membuat percakapan-percakapan yang semacamnya. Atau yang kedua metode al-qasas, qissah, bercerita. Di dalam Al-Quran kan ada model cerita Al-Quran maupun hadis. Misalnya cerita Nabi Yusuf, bagaimana dia dengan saudara-saudaranya. Bahkan cerita Nabi Yusuf ini lengkap, mulai dari kecil hingga dewasa, hingga jadi penguasa. Kemudian metode yang ketiga adalah al-amthal, perumpamaan, permisalan. Kita bisa memberikan perumpamaan. Misalnya dalam Al-Quran juga ada perumpamaan. Orang yang bersedekah, orang yang melaksana menanam sebuah biji dan tumbuh 7, dan setiap tangkainya itu tumbuh 100 biji, artinya 700. Dari 1 biji menjadi 700. Ambatas sabasana bila fi kulli sumbalatin mi'atu habba. Dan perumpamaan yang lainnya. Jadi ketika mengajar peserta didik, kita bisa menggunakan metode perumpamaan al-amsal. Kemudian metode yang keempat yakni qudwah, memberikan contoh, memberikan teladan, seri tauladan. Jadi pendidik yang mesti memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Kalau istilah Jawanya itu, guru itu digugu dan ditiru. Jadi didengarkan dan ditiru, dicontoh. Makanya guru harus senantiasa berakhlakul karimah, berakhlak mulia, karena dia akan ditiru oleh peserta didiknya. Qudwah, memberikan contoh, memberikan teladan. Kemudian metode yang kelima adalah al-mumatsarah, memberikan latihan-latihan, memberikan pembiasaan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu diberikan latihan-latihan untuk menjadi kebiasaan, untuk menjadi akhlaknya dia terbiasa. Latihan-latihan juga bisa untuk lebih meningkatkan kemampuannya, mengasah keterampilannya, mengasah kemampuannya. Dengan banyak latihan dia semakin lincah, dia semakin lancar, dia semakin menguasai. Itu banyak latihan-latihan. Kemudian yang keenam, metode yang keenam adalah an-nasihah. Jadi peserta didik diberikan nasihat-nasihat, selang-seling diberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk kepada peserta didik. Dan metode yang terakhir, metode yang kedua adalah at-targhib dan at-tarhib. Metode reward and punishment, memberikan
memberikan motivasi dan menakuti. Jadi kita bisa memberikan motivasi, misalnya siswa peserta didik yang rajin, kita berikan hadiah sehingga dia lebih termotivasi. Siswa yang mungkin malas atau dia tidak mengerjakan tugas, kita berikan tarhib, kita berikan sanksi-sanksi. Ya tentunya ya sanksinya harus tidak melewati batas ya, karena Allah pun tidak menyukai orang yang melebihi batas. Nah, inilah adik-adik mahasiswa 4 subtopik yang kita bahas pada kesempatan ini berhubungan dengan esensi metode dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan, kesalahan, kehilafan itu karena keterbatasan kami. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ilal liqa.